Selamat pagi buat Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Elida Oktavia dan teman saya Tiara Tonudesi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Next. Baik, di sini ada anatomi dan fisiologi. Untuk anatomi itu berasal dari bahasa Latin yaitu ana atau disebut dengan bagian memisahkan, dan tomi yang berarti itu iris atau potongan. Dan selanjutnya fisiologi itu berasal dari kata visi atau fisika, alam atau cara kerja. Logo atau logi yang berarti ilmu pengetahuan. Dari kata tersebut dapat disimpulkan pengertian anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagian alat tubuh itu bekerja. Next. Apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan manusia atau sistem gastrointestinal itu terdiri dari organ dalam, saluran pencernaan, dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus, di mana saluran itu disebut saluran gastrointestinal yang berfungsi memecah dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Next. Adapun fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit. Bagian tubuh dari nutrit yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Nah, pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia. Next. Selanjutnya itu ada proses-proses pencernaan. Yang pertama ada digesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Ketiga, peristaltik adalah gelombang kontraksi otot polos involuntar yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Keempat ada digesti, adalah hidrolisis kimia atau penguraian. Yang penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dan dapat berlangsung. Yang kelima, sebuah absorpsi adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah limatik. Yang terakhir ada egesti atau defekasi, adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna. Next. Selanjutnya itu ada mulut. Nah, mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi, di mana oleh enzim amilase, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, di mana sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase akan menguraikan kandungan pati, maaf Pak, atau amilum makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Next. Baik,
Yang selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu faring dan esofagus. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping kanan saya, yaitu pada slide. Tenggorokan ini atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan membentang dari kekak ke lambung melewati rongga dada atau toraks dan menembus diafragma. Pada dinding esofagus terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Untuk selanjutnya kita masuk pada bagian pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu. Sebelumnya digunakan di usus halus, jadi kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Uh, Kalau untuk pankreas berfungsi memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding dinding usus halus. Di bawah ini ada gambar letak pankreas, hati, dan kantung empedu dalam tubuh manusia. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang sudah tertera pada slide. Untuk selanjutnya kita masuk pada lambung. Di lambung ini terjadi pencernaan kimiawi. Makanan akan dicerna enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari dua bagian, yaitu pepsin. Pepsin ini enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Untuk yang kedua itu asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Untuk selanjutnya kita masuk pada usus halus. Nah, usus halus ini atau intestinum merupakan organ tubuh yang memiliki ukuran sangat panjang. Dalam keadaan hidup, usus meter berukuran kurang lebih 2 meter, sedangkan dalam keadaan mati, ukuran usus halus mencapai 6 meter. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan serta merupakan tempat proses pencernaan yang paling lama. Sebagian besar sistem pencernaan manusia terjadi di 1 meter pertama usus halus. Secara umum, sari makanan diserap ketika mencapai bagian akhir pada usus halus. Namun ada juga sisa-sisa makanan yang tidak diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan bergerak menuju usus besar secara perlahan. Bagian usus halus adalah usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum, usus kosong atau disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan atau biasa disebut dengan ileum. Untuk selanjutnya kita masuk pada usus besar. Nah, usus besar ini merupakan sari-sari makanan dan zat yang berguna telah diserap oleh usus halus. Sisanya akan diteruskan menuju usus besar. Usus besar atau large intestine atau kolon merupakan persambungan usus halus yang panjangnya sekitar 1 meter dan berdiameter 6,5 cm. Fungsi utama usus
ini ialah mengontrol kadar air pada sisa makanan yang berlebihan akan diserap atau biasa disebut dengan reabsorpsi. Sedangkan bila ukuran akan ditambah, selain itu pada usus besar juga terjadi proses pembentukan fases yang selanjutnya dibuang melalui anus. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih.